من حضرة رسولنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا جلال والله سعيد صلاة الخمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا تلد ولم تولد ولم تكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من هذا الجمال. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. حضرات المكرمين مشايخنا الكرام والعلماء الأفاضل, sama-sama kita muliakan, cintai segenap dewan guru Istaklim Al-Ba'is, di antaranya guru kita yang mulia Ustaz Ki Haji Ishaq Yusuf Hashim. Matallah bituli hayati, Allah panjangkan beliau, sehatkan badan beliau, kabulkan segala hajat beliau. Kemudian guru kita Ustaz Indra Kasendra, Ustaz Abdul Rauf, dan para orang tua kami, abang kami, adik-adik kami, semua yang hadir di mana hadir ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidil Wujud Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad serta keluarganya, sahabatnya. Kita selalu takdir, mudah-mudahan kita semua dapat dikumpulkan bersama Rasulullah. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Ba'is rahimahullah wa rahimahullah. Marilah kita lanjutkan kembali kajian, yaitu pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita sampai pada hadis yang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Diriwayatkan daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu arda. Semoga Allah meridai Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Muhammad alaihi salatu wasallam qala, bersabda dalam hadisnya, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qala, berkata baginda Muhammad alaihi salatu wasallam, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah, wali rasulihi, untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin umat muslim, wa amatihim, dan awamnya orang muslim secara umum. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah. Ketika baginda Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis ini, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat.
Ini adalah salah satu hadis yang disebut daripada Jawami'ul Kalim, yaitu hadis yang kalimatnya sedikit tapi memiliki makna yang banyak. Dan kenapa demikian? Kalau kita lihat secara tekstual, hadis ini singkat, ad-din nasihat, agama itu nasihat. Nah, tapi kalaulah kita mau jabarkan agama itu nasihat, maka ini kaitannya dengan ajakan kita kepada orang-orang untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada malaikat Allah, kitab Allah, utusan Allah, dan lain sebagainya. Dan juga hadis ini mengajarkan bahwasanya salah satu fondasi agama adalah adanya nasihat. Dan kalaulah kita bayangkan hadirin rahimana wa rahimakumullah, juga menyebabkan agama Islam yang hari ini kita imani, yang hari ini kita yakini, itu tidak luput dari nasihat. Nasihat demi nasihat yang kita dengarkan dari guru kita dari gurunya dari gurunya lagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad alaihi wasallam menyimpulkan bahwasanya agama asalnya atau hakikatnya adalah nasihat. Nah, kemudian ketika baginda Muhammad alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasihat, sahabat Rasul alaihi wasallam ketika itu pun mengatakan kepada Rasulullah, qulna, kami mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut dituju. Artinya untuk siapa nasihat itu didengarkan. Nah, di sini dikatakan qala lillahi, untuk Allah. Ya, artinya bukan berarti kita menasihati Allah. Artinya kita menasihati saudara kita untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajak saudara kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mengajak mereka untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, tidak akan sampai ajakan tersebut kecuali dengan ad-dakwah, yang mana di situ ada mau'izatul hasanah dan juga biasa kita sebut sebagai an-nasihah. Makanya salah satu yang perlu kita pahami dan harus kita lakukan adalah ketika dengar nasihat, kita kudu dengar, kudu laksanakan. Gitu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam maqal mengatakan, wa anna binushi qatil. Aku ini kalau sudah dengar nasihat pasti menerima. Itu. Beda dengan kita. Azakallah wa billah. Terkadang banyak di antara kita yang mungkin dinasihati gurunya, yang mungkin dinasihati orang tuanya, yang mungkin dinasihati kerabatnya. Ada di antara kita mungkin yang menolak, yang nggak mau dengar, yang bodoh amatan. Nah, sedangkan Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ahli nasihat. Agama itu nasihat. Berarti kalau kita meremehkan nasihat, kalau kita nggak peduli dengan nasihat, sama saja kita nggak peduli dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya. Jadi, ketika sahabat bertanya kepada siapa nasihat itu diperuntukkan, pertama untuk Allah, yang artinya kita mengajak orang untuk beriman kepada Allah, untuk taat perintah Allah, untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kenapa demikian, hadirin rahimana wa rahimakumullah, juga dijelaskan. Banyak di antara kita yang mungkin hari ini menyampaikan nasihat bukan li'ajlillah, bukan untuk Allah, tapi kebanyakan di antara kita juga yang memberikan nasihat linnas, untuk manusia, atau limaslahatin nafs, untuk masalah diri sendiri, sehingga kalau di situ ada hak Allah disanding dengan hak manusia,
terkadang kita lebih mendahulukan hak manusia. Eh, makanya waliyadzubillah zaman sekarang halal jadi haram. Gitu ya. Halal jadi haram. Haram jadi halal. Eh, hari ini Anda ngeliat YouTube. Di situ ada produk makanan di labelnya halal, tapi di bawahnya ada kandungan minyak bagi. Kan bingung. Berarti kan yang halal jadi halal, yang haram jadi haram. Ini bingung nih. Apakah itu asal naruh label MUI halal? Gimana kita tahu? Atau mungkin tadi nasihat yang dia sampaikan lebih condong kepada manusia dibandingkan Allah, sehingga hak manusia yang didahulukan. Yang penting dia puas, kita bahagia, sudah selesai. Allah mau setuju nggak setuju terserah Allah. Itu hati-hati ya, hati-hati. Bahkan dikatakan oleh Al-Hawariyun pada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ketika ditanya man nasihillah, siapa sih orang yang nasih, yang menasihati lillahi untuk Allah, qala alladhi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalq, yaitu orang yang mendulukan hak Allah dibandingkan hak manusia. Itu orang yang nasih, artinya yang penasihat sebenarnya. Penasihat sesungguhnya adalah orang yang mendulukan Allah dibandingkan mendahulukan manusia. Itu ya, ini sulit nih. Ini jangankan orang awam, ujian ulama begitu. Kita aja sering kali dihadapi dengan hal itu. Ini orang baik mungkin, sering banget, sering ngasih donatur. Tiba-tiba kita lihat dia mabuk, kita lihat dia main judi, kita lihat dia main perempuan. Ini lisan mau negur dia susah. Padahal secara hak Allah harusnya kita sampaikan hak-hak yang batil-batil. Ya ini hal. Tapi kadang-kadang kita takut. Ini kalau buat tegur, ntar lagi macam. Begitu. Dan itu terjadi sama kita, nggak kita mungkin. Sulit. Sehingga kadang-kadang kita nyari momen. Alhamdulillah kemarin momennya dapat kesempatan untuk ngajar di rumah. 2 minggu sekali. Nah di situ baru kita sampaikan poin-poin keagamaan. Yang mau dengar semua nggak dengar silakan. Tapi tanpa cara menegur, dia nasihat masuk. Nah bagusnya bagaimana Ustaz? Bagus dia sampaikan yang hak-hak yang betul-betul, jangan pandang bulu. Mentang-mentang dia donatur, yang sekarang dia lagi ya salah. Nah inilah mungkin ciri-ciri di antara kita yang yuqaddim haqqan nas dibandingkan hak Allah. Mendahulukan hak manusia dibandingkan hak Allah. Makanya kalau ada nasihat lillah, yaitu dengan cara mendahulukan hak Allah dibandingkan haknya manusia. Nah kemudian yang kedua, juga dikatakan bahwasanya nasihat itu diperuntukkan di kitabillah, untuk kitabnya Allah Al-Quran dan kitab-kitab semua yang Allah turunkan. Artinya apa nasihat kepada orang-orang? Untuk beriman dengan kitab Allah di antaranya Al-Quran, untuk mengamalkan apa isi dalam Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran, juga untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu nasihat li kitabillah. Nasihat untuk kitabnya Allah dengan kita mengajak orang untuk beriman kepada kitab Allah dan menjalankan apa yang diajarkan dalam kitab Allah. Nah ini yang disebut an-nasihah li kitabillah. Nah juga di antaranya yang kalah penting ta'zim li kitabillah. Muliain kitab Allah. Jangan sampai kita hinakan kitab Allah. Azakallah, banyak di antara kita yang hari ini kadang-kadang baca Al-Quran naruh asal naruh. Itu Quran disetarakan dengan kaki kita. Wah, itu repot. Bagaimana ceritanya kita nggak paham. Baca Quran begini, naruh Quran di bawah. Udah kayak buku novel. Jangankan kitab Al-Quran, kitab kajian ini jangan sampai taruh di bawah. Ini mah ada hamparan yang melapisi bawahnya seperti mungkin sorban. Tapi baiknya lagi, jangan sampai tingginya
kaki lebih tinggi dibandingkan tinggi Al-Quran. Itu. Nah, ini taklim atau nasihat yang bentuknya li kitabillah daripada kitab-kitabnya Allah. Bahkan dikatakan di sini, fayahrumu maddur rijli ila al-mushaf in lam yakun murtafi'ah. Maka haram hukumnya kita membentangkan kita punya kaki ke bagian Al-Quran kalau Al-Qurannya belum lebih tinggi. Misalnya ini Al-Quran. Kalau kita begini masih boleh. Karena Al-Quran tadi di atas. Tapi kalau sejajar dengan Al-Quran, Al-Quran di bawah, begitu misalnya. Lam yakun murtafi'an, enggak lebih tinggi daripada kaki kita, fayahrum. Sudah jelas. Ulama mengatakan haram. Karena tadi nasihat yang kita bilang, di antaranya bagaimana caranya kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah, sering kita dengar kisah. Ada satu orang pernah menemukan sobekan Al-Quran. Di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hati yang penuh dengan memuliakan ta'lim, diambil tuh sobekan Al-Quran, dibersihkan, kemudian dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang paling atas. Hanya sobekan doang, bukan Al-Quran. Lalu apa yang dia dapatkan? Fara'a rabbuhu subhanahu wa ta'ala fi tilka laila wa huwa yaqul, dan kemudian itu orang ngelihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengatakan kepada dirinya, kama tayyibta ismi fid dunya la atibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai fulan, sebagaimana engkau telah membuat wangi nama, atau sebagaimana engkau telah menjaga, memperindah namaku, la atibanna ismaka, maka niscaya aku akan buat wangi, aku akan perindah namamu di dunia dan juga di akhirat. Itu jaza pahala bagi orang yang memuliakan Al-Quran, padahal hanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi, jadi hati-hati buat semua jemaah majelis taklim, buat saya pribadi juga sama, buat semuanya. Kalau ketika bawa kitab juga jangan asal sembarangan naruh pun kalau mau dibawa didiriin, jangan di asal lempar. Kalaupun kita lagi ngaji, jangan sampai sejajar dengan kaki, harusnya di atas kaki. Nah kemudian yang ketiga, an-nasihat li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya dengan mengajak orang, menasihati orang untuk beriman sama Rasul, untuk percaya dengan Rasul, beriman dengan apa yang didatangkan Rasul, beriman dan mentaati perintah Rasul, dan apa juga yang dilarang Rasul, dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbah lahu wa li ahli bait, dan juga cinta kepada Rasul dan juga cinta kepada keluarganya Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun sekarang lagi musim enggak benar, masalah-masalah batalan nasab dan sebagainya. Mudah-mudahan kamu merawat ini enggak keracunan tentang poin-poin masalah nasab. Yang paling enak sudah enggak usah ikut campur lah, gitu. Ya, cukup kita meyakini apa yang sudah diajarkan guru-guru kita dari al-jad ila al-ajdad, dari kakek moyangnya lagi, yang sudah mengajarkan kita untuk cinta sama habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita kulik-kulik lagi capek. Kita mau dengerin siapa? Mau dengerin orang apa ulama yang sudah mutqin, ulama yang sudah fasih, ulama yang sudah mutafaqih, mutafannin, yang faham banyak ilmu dibandingkan satu orang yang tiba-tiba jadi ahli nasab. Nah itu juga hati-hati. Kenapa? Ad-dinun nasihat, agama nasihat. Salah satu nasihat untuk Rasul adalah dengan cinta kepada Rasul dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan timplang. Ente cinta nggak sama Rasul? Iya cinta. Sama Ahlul Bait? Nggak cinta. Nggak bisa. Ulama mengatakan, ya ahla baitin Nabi hubbukumu, wahai keluarga Nabi, cinta kepada kalian fardun 'alan nasi fil Qur'ani anzalahu. Fardun 'alan nas, wajib kepada manusia. Dikatakan dalam Al-Qur'an yang telah Allah turunkan.
yakfikum min azimil fakhri annakum liman lam yusalli alaikum la salata lahu. Dan cukup menjadi kebanggaan untuk kalian ketika orang sholat dia enggak sholawat kepada keluarga Nabi, maka sholat yang nggak dianggap. Nah, sehingga nggak bisa ngaku cinta sama Nabi tapi nggak cinta keluarga Nabi, gitu ya. Nah, nasihat yang ketiga, cinta atau nasihat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat kepada orang-orang yang disebut pemimpin orang muslim. Nah, ulama mengatakan pemimpin orang muslim ini ada dua. Ada juga yang mengatakan pemimpin orang muslim ini umara, ada juga yang mengatakan pemimpin muslim ini adalah ulama. Kalau kita maknai pemimpin muslim ini adalah umara, berarti kita mengajak orang-orang untuk taat pada umara. Jangan ngebangkang. Pemerintah sudah menetapkan aturan, jangan lawan, jangan bangkang, gitu. Orang-orang yang makan seperti bugoh, pembangkang. Nah, juga yang kedua, yang disebut pemimpin muslim adalah ulama. Bagaimana caranya kita nasihat untuk ulama? Artinya kita mengajak orang untuk apa? Untuk mereka dapat menerima nasihat yang para ulama. Untuk mereka bisa mengikuti jejak para ulama. Untuk bisa mereka memuliakan ulama. Begitu. Saya nasihat kepada antum, kepada dari anak pribadi. Ya hadirin, kita harus muliakan guru kita kayak gitu. Itu bukan berarti sekarang nafsi ya, atau hawa nafsu kita yang mengatakan tentang ente ustaz, ente kita enggak. Nah, kenapa tadi an-nasihat yang perlu dilakukan adalah di a'immatul muslimin, untuk pemimpin umat muslim. Siapa di antaranya ulama? Berarti di sini ya, ulama memiliki peran penting, bahkan mungkin sejajar dengan umara. Sebagaimana antum taat kepada umara, maka antum taat kepada ulama. Nah, yang jadi repot kalau udah ulama dibenturkan dengan umara. Waduh, siapa yang mengikuti? Betul. Ya, ya cuman lagi-lagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada siapapun, mau itu sultan, mau itu raja, mau itu umara, bahkan ulama sekalipun, fi ma'siyatil khaliq, untuk kita bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dalam ranah agamanya lurus, baik, bagus, dengerin, kalau enggak tinggal. Hatta dia ulama, hatta dia guru kita, hatta dia misalnya orang tua kita, jangan dengerin. Gitu. Dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dikatakan, riwayat Sahal bin Abdullah, la yazalun nasu bi khairin ma aqamu sultana wal ulama. Orang itu akan dalam keadaan baik-baik saja, tetap baik-baik saja selagi mereka memuliakan raja dan ulama. Fa idza adamu hadaini asqahallahu dunyahum akhirah. Kalau kita nih orang-orang awamun nas memuliakan dua orang ini, umara dan ulama, maka niscaya Allah akan mempermudah dunia dan akhirat kita. Dunia dan akhirat kita. Wa idza istakhaffu bihadaini afsadahallahu dunyahum akhirah. Tapi kalau hari ini kita sudah mulai meremehkan ulama, kita sudah meremehkan umara. Presiden tahu apa sih? Kayak Isan tahu apa sih? Sosok tahu nasihatnya gitu. Emang dia tahu urusan kita? Emang dia tahu dapur kita? Emang dia tahu bagaimana keadaan kita? Istakhafu. Dia menghina, dia meremehkan, dia mengucilkan. Afsadahullahu dunyahum akhirah. Allah bakal rusak dunianya, Allah bakal rusak akhiratnya. Berarti nggak main-main nih. Makanya Habib Salim sering mengatakan, ulama itu darahnya seperti damul masmum, darah yang beracun. Antum cokal sedikit aja, oh bahaya, begitu, bahaya. Nah, sehingga jangan sesekali menyakiti mereka. Dan ini bukan berarti karena wah ini mah Sufyan yang ngomong tentang dia ustaz, bukan begitu. Ini yang mengajarkan ulama-ulama mutaqaddimin dan juga nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian yang terakhir wali amatil muslimin wa amatihim al-muslimin, yaitu untuk orang-orang muslim secara umum. Apa nasihatnya? Dengan mengajak mereka untuk memperbaiki dunyahum wa ukhra, baik urusan dunianya dan urusan akhirat. Ya, ajak sholat, ajak untuk infak, sedekah, ajak berbuat baik. Nah, itu dakwah juga, nasihat juga. Kayak sekarang ada dakwah untuk amatul muslimin, mengajak agar cinta sama ulama. Itu kan dakwah juga dari amatul muslim. Nasihat dari amatul muslim. Nah, ini poin-poin yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai azakallah kita ngakunya orang beriman sama Allah, sama Rasul, sama kitab Allah, ternyata dikasih nasihat kagak mau dengar, summun bukmun fahum umyun fahum la yubsirun. Iya, budak, udah budak apa ya? Tuli, dia juga ya. Budak tuli buta sama ngomong. Barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di hatinya udah ron, banyak penyakit hati keras, nggak bisa nerima nasihat. Nah, hati-hati. Ya, nasihat juga bisa datang dari anak kecil, bisa datang dari orang dewasa. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Ulama mengatakan, khudul hikmah walau min fammil majani. Ambil hikmah, ambil nasihat, sekalipun datangnya dari mulut orang gila. Ini mulut orang masih sadar. Apalagi guru kita kan dengerin keterangan Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menerima nasihat. Kita termasuk orang-orang yang dapat menjalankan nasihat. Dan mudah-mudahan nasihat yang dijalankan dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Insyaallah. Ala hadhihi niyyah syiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.